Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Bukan perempuan lemah, bab 64. Ketemu lagi bersama Mimin. Ini sudah hari keberapa ya Mimin tidak upload. Mohon maaf karena Mimin banyak kerjaan dan juga berbagi fokus dengan novel yang lainnya. Langsung saja ya kita mulai. Bab 64. Hendra mentertawakan dirinya sendiri. Saat jam makan siang, biasanya akan ada Winona yang datang, atau setidaknya jika wanita itu sibuk, makan siang selalu ada diantarkan oleh Seon. Tapi kali ini bahkan waktu makan siang akan segera habis, tapi belum ada tanda-tanda itu. Ya, Hendra menunggu istrinya datang. Ia merutuki dirinya sendiri karena terlalu berharap. Hendra hanya mengisi perutnya dengan air mineral. Ia malas untuk pergi keluar mencari makan. Bahkan pekerjaan yang biasanya akan selesai dalam waktu cepat ini malah semakin melambat. Masuk. Bunga mendorong pintu dari luar. Ia membawa nampan berisi makanan. Hendra yang melihat itu mengerutkan dahi. Heran karena ia tidak memesan apapun. Tapi saya tidak pesan makanan, ujar Hendra. Bunga tersenyum. Saya memang sengaja bawakan ini untuk Bapak. Tadi Bapak tidak turun untuk makan siang. Jelasnya sok perhatian. Tidak perlu, bawa saja kembali. Saya bisa beli makan sendiri, tolak Hendra. Jahat sekali Bapak ini. Masa tidak menghargai usaha saya? Wajah Bunga ditekuk kesal. Hendra mendesah. Baiklah, terima kasih. Kamu bisa kembali ke tempatmu. Bunga terlihat bahagia. Ia langsung keluar dari ruangan Hendra, sedangkan lelaki itu menghubungi salah satu petugas kebersihan untuk datang. Hendra memberikan makanan dari Bunga pada petugas itu. Bukan tidak menghargai, Hendra memang tidak ingin memakannya. Mang Marno belum makan? Tanya Hendra. Belum Pak. Ini ada makanan dari Bunga. Mang Marno makan saja, tapi makannya di sini. Terima kasih Pak, tapi tidak apa-apa saya makan di sini. Santai aja Mang. Hendra melanjutkan pekerjaannya. Selagi Mang Marno makan di ruangannya, jika pekerjaan lebih cepat selesai, ia juga bisa pulang lebih cepat. Hendra berdiri di depan gerbang yang menjulang tinggi. Setelah menimbang-nimbang, ia merasa memang harus menemui Winona dan menyelesaikan semuanya. Tidak mungkin hanya karena masalah ini mereka berpisah. Lelaki itu menarik napas panjang sebelum menekan bel. Tidak lama pagar terbuka, nampak Joy yang berdiri di sana. Tanpa berkata apapun, Joy membuka lebar pintu gerbang agar Hendra bisa masuk. Apa istriku ada di dalam? Tanya Hendra. Nyonya ada di dalam, jawab Joy. Dengan langkah ragu, Hendra masuk ke dalam rumah. Ia tidak melihat Winona di ruangan tengah atau ruangan makan. Bahkan di dapur pun tidak ada. Mungkin Nyonya ada di kamarnya, tutur Mirna. Hendra mengangguk lalu bergesah menuju kamar. Ia masih berdiri mematung di depan pintu kamar, tapi tangannya belum sempat mengetuk pintu itu terbuka. Winona yang membuka pintu tentu kaget dengan kedatangan Hendra yang tiba-tiba. Mas. Nah, mereka memanggil secara bersamaan. Kamu saja dulu yang bicara, ujar Winona. Kamu saja, balas Hendra. Keduanya sama-sama terdiam. Maaf. Keduanya kali ini berbicara secara bersamaan. Hendra menggaruk leher bagian belakangnya yang tidak gatal, sedangkan Winona mengalihkan pandangan. Mereka bertingkah seolah-olah orang yang baru saja saling mengenal. Bicara di dalam saja Mas, ajak Winona. Iya. Hendra mengikuti langkah sang istri masuk ke dalam kamar. Hendra terlihat menarik napas panjang sebelum mengucap, maafkan Mas, Mas terlalu egois. Mas tidak memikirkan perasaan kamu. Mas sadar apa yang kamu lakukan itu memang untuk kebaikan ibu juga. Mas juga minta maaf karena selama ini belum bisa membagikan kamu. Tidak Mas, aku juga salah. Caraku untuk menyadarkan ibu tidak benar. Memang tidak baik mempermainkan orang tua seperti ini, meskipun mereka salah.
Winona merobohkan tembok ego dan harga dirinya. Padahal sebelum itu ia begitu kekeh mengatakan jika dirinya tidak salah. Kamu tidak salah, Mas yang salah. Kamu selama ini begitu sabar menghadapi ibu yang keras kepala dan sering menyakitimu. Tapi sekali kamu ingin menyadarkan ibu, malah aku menuduh yang tidak-tidak, tutur Hendra. Aku yang salah, Mas. Bukan, Mas yang salah. Aku. Perkataan Winona terhenti saat Hendra tiba-tiba memeluk dengan begitu erat. Kemarahannya kemarin membuat lelaki itu menyesal. Tidak seharusnya bersikap seperti anak kecil yang pergi begitu saja tanpa menyelesaikan masalah. Lama terdiam Winona membalas pelukan Hendra. Wanita itu tertawa kecil. Apa yang baru saja dialaminya terlihat begitu konyol di mata Winona. Seumur hidupnya baru ia merasakan yang seperti ini. Biasanya ia tidak akan pernah mau mengalah pada siapapun, dan jika ia memang tidak bersalah, Winona tentu tidak akan lebih dulu meminta maaf. Tapi demi hubungannya dengan Hendra agar terjaga, ia meruntuhkan semua itu. Di mana Hendra? Tanya Bu Sulis terbata. Bang Hen belum pulang, Bu, atau mungkin kembali ke rumah Mbak Nana, jawab Hera asal. Mereka bertengkar? Bu Sulis kembali bertanya. Iya, entah kenapa mereka punya masalah apa, tapi Bang Hen terlihat tersiksa sekali. Aku jadi kasihan padanya. Jelas jika Bang Hen tidak bisa hidup tanpa Mbak Nana. Gelas yang dipegang Bu Sulis tiba-tiba terjatuh. Kenapa, Bu? Hera yang sedang menonton televisi itu langsung kaget. Bu Sulis kembali merasakan tangannya mati rasa hingga membuat apa yang digenggam langsung terjatuh begitu saja. Kapan aku akan sembuh? Batin Bu Sulis merana. Ia begitu tersiksa dengan kondisinya saat ini. Untuk melakukan aktivitas saja ia harus dibantu oleh Hera. Dan saat Hera sedang tidak ada, Bu Sulis semakin kesulitan. Ia masih bisa berjalan, tapi terkadang kaki atau tangannya mati rasa. Sepertinya ibu harus tobat agar cepat sembuh, celetuk Hera sambil membersihkan pecahan beling di dekat sofa. Mendengar perkataan anaknya sendiri membuat hati Bu Sulis tiba-tiba berdenyut nyeri. Matanya berkaca-kaca tanpa dikomando, cairan bening itu berjatuhan membasahi pipinya yang semakin tirus. Begitu banyak dosaku hingga penyakit ini begitu menyiksa. Ya Tuhan, maafkan aku. Bu Sulis membatin dengan tangis pilu. Hera yang mendengar isak tangis ibunya langsung menghentikan aktivitasnya dan mendongak. Ibu kenapa lagi? Ada yang sakit? Tanya Hera. Selama ibunya sakit, ia begitu telaten. Berbeda dengan Hera yang dulu terkenal sangat manja dan tidak bisa mandiri, yang apa-apa selalu mengandalkan orang lain. Bu Sulis menggelengkan kepalanya. Semua keburukan yang dilakukan di masa lalu terlintas begitu saja seperti film yang sedang diputar. Dada Bu Sulis semakin sesak. Tidak menyangka jika dirinya begitu jahat. Tidak ada kata-kata baik yang pernah diucapkan pada mertuanya. Hanya hinaan yang keluar dari mulut Bu Sulis pada Winona. Ia bahkan sama sekali tidak pernah menganggap Winona sebagai menantunya. Bu Sulis selalu melakukan berbagai cara untuk memiliki uang banyak, bahkan tega menghancurkan kebahagiaan anak dan menantunya demi kebahagiaannya sendiri. Mungkin jika ia ada di posisi Winona, pasti akan berontak. Winona termasuk sabar, karena ia tidak pernah membalas dengan menyakiti fisik mertuanya. Padahal Winona memiliki kekuatan untuk itu, tapi ia tidak melakukannya karena masih menghargai Bu Sulis sebagai ibu dari suaminya. Jika saja dari awal Bu Sulis tidak memiliki urusan dengan Diana, maka cucunya pasti akan lahir. Keegoisannya sudah muncul memakan korban, yaitu calon cucunya sendiri. Nana, panggil Bu Sulis. Ibu ingin bertemu dengan Mbak Nana, tanya Hera. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasakan penyesalan terdalam. Tidak perlu dibentak, diceramahi panjang lebar, atau diberikan pelajaran. Saat Tuhan sudah menghendaki hati Bu Sulis terketuk, ia menyadar sendiri kesalahan yang pernah diperbuatnya. Sekeras apapun manusia mengingatkan atau menegur, bahkan memarahi, jika belum ditakdirkan untuk mendapatkan hidayah, hatinya akan selalu keras.
Satu kekuatan untuk meluluhkan hati seseorang adalah dengan doa. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Wah, kayak mau happy ending nih cerita. Sudah mulai ada titik perdamaian, titik kebahagiaan kayaknya antara menantu dan mertua. Semoga aja ya. Terima kasih telah mendengarkan, terima kasih telah menunggu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.